Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Bikin malu, satu kalimat yang kayaknya sangat cocok untuk kita sematkan kepada para dewan kita, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI periode 2024-2029 yang diketahui baru satu hari dilantik. Bagaimana tidak teman-teman? Ini benar-benar bikin malu ketika pemilihan Ketua DPD RI untuk periode 2024-2029 kita dipertontonkan dengan aksi kurang terpuji para dewan kita yang saling jotos akibat ketidaksepahaman terkait siapa yang akan memimpin Dewan Perwakilan Daerah. Informasi ini teman-teman kita dapat dari kompas.com. Kita bakal tonton teman-teman detik-detik ini ada pergejolakan ya, ini hampir saling adu jotos antara kedua kandidat yaitu Lanyala Napitulu dan Sultan Najimuddin. Sambil kita lihat teman-teman, ini saya juga mau terangkan kronologisnya. Dalam rapat paripurna pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029 sempat diwarnai keributan. Bahkan dua calon pimpinan DPD, Lanyala Mahfud Mataliti dan Sultan Bahtiar Najimuddin hampir adu jotos. Kejadian itu terjadi saat rapat paripurna pemilihan Ketua DPD itu digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jakarta pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Kronologisnya, saat pembagian formulir dukungan 25% sebagai syarat maju paket pimpinan DPD, Lanyala tampak maju ke tengah ruang sidang. Tidak diketahui apa yang disampaikan Lanyala kepada pimpinan sidang tersebut. Tidak lama setelahnya, Sultan juga menyusul maju ke depan mendekati Lanyala. Ia juga tampak menunjuk-nunjuk ke arah Lanyala. Melihat kejadian tersebut, sejumlah anggota DPD lalu tersulut emosi tampak menghampiri ruang sidang yang tengah untuk melerai keduanya. Sultan pun akhirnya kembali ke tempat duduknya dengan mimik wajah yang tampak emosi. Sultan jadi ketua DPD RI. Kendati sempat diwarnai emosi, Sultan pun terpilih sebagai ketua DPD RI periode 2024-2029. Suara voting Sultan unggul jauh dibandingkan rivalnya yang juga petahana Lanyala. Kubu Sultan memperoleh suara sebesar 95% suara dengan cara voting dari anggota DPR RI yang hadir dalam sidang rapat paripurna, sehingga ia pun mengalahkan perolehan suara Lanyala Mataliti. Adapun paket kubu B, Najimuddin adalah Sultan sebagai ketua, GKR Hemas, Yors Rawai dan Tamsil Lingrung sebagai wakil ketua, sementara paket Lanyala yang kalah terdiri dari ketua Lanyala Mataliti dengan calon wakil ketua antaranya adalah Nono Sampono Elviana dan Andi Muhammad Ihsan. Lanyala hanya mendapatkan perolehan sebesar 56 suara. Total ada 151 anggota yang mengikuti pemilihan ketua DPR RI tersebut. Teman-teman, kalau misalnya kita lihat ini apa yang dipertontonkan oleh para dewan kita, ini sungguh memalukan. Bagaimana tidak teman-teman, baru saja satu hari dilantik, kita kan inginnya damai, kita inginnya adem. Bahkan teman-teman, ini Pak Prabowo saja dengan Ibu Megawati sudah dijadwalkan akan bertemu. Jadi kondisi politik di Indonesia memang diusahakan dikendalikan untuk stabil. Tapi malah ini di DPD belum apa-apa, belum kerja. Baru satu hari saja dilantik sudah mulai mau main adu jotos. Beda pendapat sedikit saja kita lihat teman-teman bisa sampai adu jotos, sampai dorong-dorongan, sampai tunjuk-tunjukkan. Jadi bagaimana mungkin teman-teman, bagaimana mungkin ini rakyat Indonesia bisa mempercayakan negara ini kepada para dewan kita, baik itu DPD, baik itu DPR ataupun MPR, kalau misalnya ya terjadi hal yang seperti ini. Bahkan ini bukan saja mempermalukan bangsa Indonesia, tapi juga mencoreng lembaga Indonesia, lembaga DPD, DPR, MPR, karena ya orang-orangnya itu-itu juga. Nah teman-teman, gimana pendapat teman-teman terkait kronologis, terkait ricuh di saat pemilihan ketua DPD ini? Mungkin ya saya agak speechless juga dan agak pesimis teman-teman kalau misalnya kita ngelihat para dewan kita untuk 5 tahun ke depan mau membawa menahkodai Indonesia menuju Indonesia Emas 2040. Ya, terlebih kemarin juga gagal, ini DPR RI juga gagal untuk mengesahkan RUU perampasan aset
Mudah-mudahan harapan kita ya, satu-satunya adalah harapan kita yaitu Pak Prabowo bisa lebih tegas kepada para dewan-dewan kita. Jangan sampai ya banyak lagi alasan yang muncul dari para dewan kita untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sudah digaji oleh rakyat, diberikan fasilitas mewah, tunjangan yang luar biasa, tapi minta satu saja undang-undang kok nggak bisa, kok nggak selesai, nggak cukup 14 tahun lamanya teman-teman, ini RUU belum kunjung selesai. Memang enggak niat aja atau memang DPR takut kalau misalnya RUU perampasan aset ini diresmikan. Oke teman-teman, buat mengakhiri video kita mau tonton ini adu jotos yang diperlihatkan oleh para Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, ini para DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kita dapatkan informasinya pada tanggal 1 Oktober kemarin. Yuk teman-teman, simak selengkapnya. Rekan-rekan, sahabat-sahabat anggota DPD diminta bersabar. Ya, kita akan menghasilkan pimpinan DPD malam ini. Mantap. Jangan khawatir. Terakhir. Sabar. Sudah sabar. Izin untuk kembali ke tempat duduk masing-masing, Bapak. Sabar. Sudah. Hormati pimpinan sudah. Ini sidang paripurna pengukuhan undang-undang prinsip Ketua DPD. Ini DPR sudah selesai pilih pimpinan. Masa kita di DPD seperti ini pimpinan? Malu kita pimpinan. Rapat ini terbuka untuk umum, teman-teman. Mohon kembali ke tempat. Makanya harus dukungan itu sebelumnya sudah disiapkan. Bukan dukungan baru dicari sekarang. Malu kita. Ya, ada masuk komen teman-teman. Sahabat-sahabat anggota DPD diminta bersama. Itu lebih menarik ya daripada ngelihat kedua kandidat ini yang mau saling adu jotos. Ya, itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Sekali lagi kita doakan para Dewan Republik Indonesia, para Dewan Daerah Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terpilih yang baru bisa membawa Indonesia menuju arah yang benar, arah yang baik, enggak lagi korupsi, enggak lagi beralasan untuk mengesahkan RUU perampasan aset, enggak lagi saling adu jotos kalau misalnya beda pendapat. Ya jangan sampailah Indonesia dibikin malu oleh para ulah pejabat-pejabatnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.